Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Dwi Gunawan. Di sini saya akan bahas mengenai korporasi. Korporasi adalah badan hukum, yaitu suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai pengemban hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Secara umum, korporasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu public corporation, private corporation, quasi-public corporation, dan non-profit corporation. Sementara itu, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, korporasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu korporasi profit, korporasi non-profit, korporasi pemerintah, dan korporasi asing. Korporasi profit merupakan korporasi dengan tujuan mencari keuntungan finansial bagi pemegang sahamnya. Korporasi ini fokus pada peningkatan nilai saham dan pengembangan bisnis untuk meningkatkan profitabilitas, serta terdapat distribusi dividen kepada pemegang saham. Contoh korporasi ini yaitu perusahaan Apple, Toyota, dan Unilever. Korporasi non-profit adalah korporasi yang melayani tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, atau amal. Berbeda dengan korporasi profit, korporasi ini menggunakan keuntungan yang dihasilkan untuk mendukung misi organisasi. Contoh pada jenis korporasi non-profit adalah yayasan, lembaga amal, dan organisasi pendidikan seperti universitas. Selanjutnya, korporasi pemerintah. Korporasi ini memiliki tujuan utama untuk menyediakan layanan atau barang tertentu yang penting bagi masyarakat. Korporasi ini dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah karena sebagian atau seluruh sahamnya berasal dari pemerintah. Contoh perusahaannya PT Pertamina, BUMN, dan PT KAI. Korporasi asing adalah operasi bisnis internasional yang dilakukan oleh perusahaan yang berkantor pusat di negara lain. Korporasi ini dapat beroperasi di berbagai negara selain negara asalnya, serta harus mematuhi peraturan dan hukum di setiap negara tempat beroperasi. Korporasi ini dibentuk dengan tujuan untuk ekspansi pasar dan peningkatan keuntungan global. Contoh untuk jenis korporasi ini adalah perusahaan Microsoft di Indonesia. Struktur korporasi. Terdapat 4 tingkatan dalam struktur manajemen korporasi. Yang pertama, Dewan Direksi atau Board of Directors. Dewan Direksi memiliki tugas untuk mengawasi manajemen, menetapkan kebijakan strategis, dan melindungi kepentingan pemegang saham. Biasanya terdiri dari direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif. Yang kedua, manajemen eksekutif. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian operasional harian, perumusan strategi, serta pengambilan keputusan penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam manajer eksekutif, terdapat 6 komponen utama, yaitu Chief Executive Officer atau CEO bertanggung jawab atas keseluruhan operasional perusahaan dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Chief Financial Officer atau CFO bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan keuangan, pelaporan pengendalian biaya, dan strategi investasi. Chief Operating Officer atau CEO bertugas dalam mengawasi operasional sehari-hari perusahaan, serta berfokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas. Chief Information Officer atau CIO bertanggung jawab atas strategi teknologi informasi dan sistem teknologi yang mendukung operasi bisnis. Chief Marketing Officer atau CMO bertugas dalam mengelola strategi pemasaran, branding, dan hubungan dengan pelanggan. Terakhir, Chief Human Resource Officer atau CHRO bertugas dalam mengawasi semua aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, dan budaya perusahaan. Selanjutnya, departemen-departemen utama. Terdapat 5 departemen utama dalam struktur manajemen korporasi,
yaitu Departemen Keuangan, Departemen Pemasaran dan Penjualan, Departemen Produksi atau Operasi, Departemen Sumber Daya Manusia atau HR, dan terakhir, Departemen Riset dan Pengembangan atau R&D. Tim fungsional atau divisional. Tim fungsional atau divisional adalah kelompok kerja dalam organisasi yang disusun berdasarkan fungsi atau divisi tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Divisi atau unit bisnis ini bisa dibagi berdasarkan produk, geografi, atau pasar, di mana setiap divisi memiliki struktur manajemennya sendiri. Pengelolaan keuangan korporasi dibagi menjadi 3 elemen. Pertama, pengendalian anggaran atau budgeting, yaitu proses perencanaan dan pengendalian pengeluaran. Kedua, manajemen risiko atau risk management, yaitu identifikasi dan mitigasi risiko finansial. Ketiga, analisis keuangan atau financial analysis, yaitu analisis kinerja keuangan untuk pengambilan keputusan strategis. Pendanaan untuk korporasi berasal dari dua sumber, yaitu modal saham dan utang. Modal saham atau equity financing diperoleh dari penerbitan saham kepada investor atau pemegang saham. Sementara, utang atau debt financing diperoleh dari penerbitan obligasi atau pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebagai pemberi modal, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban. Hak pemegang saham diantaranya hak berbeda pendapat, hak terhadap pengawasan dan informasi, menerima distribusi dividen, menerima keuntungan investasi, dan hak untuk menjalankan tuntutan hukum. Sementara, kewajiban pemegang saham diantaranya melaksanakan rapat pemegang saham, memilih direksi, menyetujui perubahan mendasar perusahaan, kewajiban untuk utang perusahaan, dan kewajiban fidusia. Sementara, untuk anggota korporasi non-profit memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun tidak ada pembagian dividen karena korporasi non-profit tidak menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Kewajiban fidusia merupakan tanggung jawab hukum dan etis bagi pemegang saham yang bertindak sebagai wali amanat bagi perusahaan atau pemegang saham lain. Di Indonesia, peraturan mengenai sekuritas diatur dalam UUD NRI nomor 8 tahun 1995. Terdapat dalam bab 9 mengenai emiten dan perusahaan publik, bab 10 mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi, dan bab 11 mengenai penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Berikut adalah contoh studi kasus mengenai korporasi. Studi kasus ini membahas mengenai PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang memulai program Toko Mitra Alfamart atau TMA, yaitu program untuk membangun kemitraan dengan UMKM yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menghadapi persaingan industri retail di Indonesia yang sangat kompetitif. Kasus ini menunjukkan solusi yang dapat dilakukan korporasi besar untuk memanfaatkan peluang dalam industri retail, sekaligus memberi dukungan kepada UMKM di Indonesia melalui pelatihan, modal, dan teknologi.